Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li juga menilai cermin tembaga, dan dia berkata, itu memang agak aneh. Menurut patriark keluarga Long, lorong ini seharusnya tidak dijaga ketat. Entah dia berbohong sejak awal atau sesuatu terjadi membuat makhluk jahat menganggap tempat ini lebih serius. Jika Anda bertanya kepada saya percaya yang terakhir lebih mungkin. Bagaimana kamu begitu yakin, Senior Han? Zhu Guo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Tao Xie berdiri di samping dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia mengarahkan pandangan penasaran ke arah benteng. Cukup sederhana, tembok di sekitar benteng sangat tinggi, tetapi menilai dari keadaan batu bata, mereka hanya dibangun dalam 20 tahun terakhir, saat kita telah memasuki alam iblis Penatua, jadi ini seharusnya tidak menjadi jebakan oleh patriark keluarga Long, jawab Han Li. Begitu, aku tidak menyadarinya. Kalau begitu, haruskah kita mencari lorong lain? Zhu Guo'er bertanya dengan prihatin. Tidak perlu untuk itu. Bahkan lorong spasial terdekat dengan yang satu ini berjarak beberapa bulan lagi, dan banyak kecelakaan bisa terjadi selama waktu itu. Secara umum, bahkan benteng besar ini hanya akan dijaga paling banyak oleh beberapa raja iblis, dan itu menang tidak cukup untuk menghentikan kita. Satu-satunya masalah yang menjadi perhatian adalah formasi yang didirikan di dekat benteng. Jika kita tertunda olehnya, maka tidak akan mudah untuk melarikan diri, kata Han Li. Kembali ketika dia pertama kali memasuki alam iblis Penatua, dia memiliki 9 makhluk tahap integrasi tubuh lainnya bersamanya, itulah sebabnya mereka dapat memberantas batasan dalam sekejap untuk memaksa masuk ke lorong. Namun, dia sekarang satu-satunya yang tersisa, dan benteng ini jauh lebih besar daripada yang telah mereka infiltrasi di masa lalu. Jadi formasi yang didirikan di sini secara alami juga harus lebih kuat. Kekhawatiran di wajah Zhu Guo'er menjadi lebih jelas setelah mendengar ini, tapi dia juga tidak punya ide bagus. Tepat pada saat ini, Tao Xie tiba-tiba berkata, jika menurut Anda formasi ini agak merepotkan, saya memiliki teknik rahasia yang dapat membantu Anda secara instan membasmi semuanya. Apakah itu benar? Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda, Saudara Xie. Han Li sangat gembira mendengar ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Untuk melepaskan teknik rahasia ini, aku harus menggunakan hampir setengah dari ramuan yang kamu keluarkan untukku, jadi pikirkan apakah kamu ingin aku melanjutkan, Tao Xie menjawab dengan tanpa ekspresi. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum segera menjawab, itu bukan masalah. Yang saya inginkan hanyalah dapat kembali dengan selamat ke alam roh. Dengan botol kecil misterius yang dimilikinya, dia tentu saja tidak peduli tentang ini. Kalau begitu, aku siap ketika kamu siap. Juga, sangat melelahkan bagiku untuk menggunakan kemampuan ini, jadi basis kultivasiku akan turun secara gratis untuk jangka waktu tertentu setelah aku menggunakannya. Jika kita bertemu dengan yang kuat musuh, aku hanya bisa memastikan pertahanan diri, jadi aku tidak akan bisa banyak membantumu, jawab Tao Xie. Hati Han Li sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia dengan hati-hati merenungkan situasinya sebelum menegaskan kembali keputusannya sendiri. Aku mampu merawat makhluk iblis tingkat tinggi sendirian, dan tidak mudah bertemu dengan leluhur suci tahap Grand Ascension. Tao Xie hanya mengangguk. Dengan demikian, mereka mulai dengan merumuskan rencana khusus tentang bagaimana mereka akan melakukan infiltrasi. Malam akhirnya tiba, dan serangkaian bola cahaya putih muncul di dinding benteng untuk menerangi kegelapan. Han Li duduk di tanah, dan setelah memastikan bahwa tidak banyak yang berubah di benteng dibandingkan dengan siang hari menggunakan indera spiritualnya. Tao Xie mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan bentangan cahaya perak yang luas,
yang menyapu Han Li dan Zhu Guo'er, dan ketiganya langsung menghilang ke udara tipis. Beberapa saat kemudian, trio Han Li muncul kembali di tengah kilatan cahaya perak di udara hampir 10 km jauhnya dari benteng, dan begitu Han Li muncul, dia mengangkat tangan untuk memanggil kereta terbang abu-abu itu lagi. Zhu Guo'er segera terbang ke kereta dengan sikap patuh, sementara Tao Xie duduk di udara dengan menyilangkan kaki. Dia membuat gerakan meraih, dan dua anak panah muncul di tangannya, satu emas dan satu perak. Sepasang anak panah kemudian mulai berputar dengan cepat, berubah menjadi sepasang bola cahaya. Pada saat yang sama, aura Tao Xie hampir seluruhnya tersembunyi, dan pola roh hijau tua yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Semburan nyanyian Buddha terdengar dari dalam dua bola cahaya yang dibentuk oleh panah, dan gumpalan cahaya emas dan perak dengan cepat dilepaskan sebelum menyatu di atas kepalanya. Bola cahaya emas dan perak dengan diameter sekitar 10 kaki dengan cepat muncul, dan terus berkembang dengan cepat. Penjaga jahat di dinding benteng secara alami menemukan mereka segera, dan alarm segera dibunyikan sementara sekelompok sekitar 40 penjaga jahat mulai terbang langsung ke Han Li. Han Li hanya diam di tempat, tidak menunjukkan niat untuk menghentikan penjaga yang mendekat. Beberapa saat kemudian, sekelompok penjaga jahat tiba, dan pemimpin mereka berteriak dari jauh, "Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah area terlarang di mana dilarang berkeliaran?" Area terlarang. Maaf, tapi kita tidak hanya akan berkeliaran di sini, kita juga berencana untuk melihat ke dalam, jawab Han Li dengan senyum. Apa, beraninya kamu? Tunggu, apa yang pria itu lakukan? Tunggu, basis kultivasimu. Pemimpin penjaga awalnya marah setelah mendengar ini, tapi kemarahannya dengan cepat berubah menjadi keterkejutan saat dia menyapu spiritualnya, masuk akal terhadap Han Li dan Tao Xie. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, tubuh Tao Xie sedikit bergetar, dan dua anak panah di depannya langsung menghilang ke udara tipis, sementara bola cahaya besar di atasnya meledak di tengah ledakan yang menggema. Bintik cahaya emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan setelah ledakan, dan semuanya adalah rune emas dan perak seukuran kacang polong. Rune menyapu cahaya udara hujan deras, menerangi seluruh langit saat meluncur langsung menuju benteng. Penjaga jahat di depan adalah yang pertama diserang oleh badai rune, dan semuanya langsung dihancurkan di tengah lolongan kesedihan. Serangkaian formasi muncul di sekitar benteng secara serempak di hadapan badai rune ini, dan cahaya dengan warna berbeda melonjak di udara bersamaan dengan fluktuasi energi yang hebat. Namun, rune emas dan perak dapat dengan mudah menembus batasan, dan dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, semua batasan menjadi compang-camping. Setelah melepaskan bola cahaya emas dan perak, wajah Tao Xie memucat secara signifikan, dan auranya langsung turun dari tahap Grand Ascension. "Ayo pergi!" Han Li segera berteriak saat memasuki kereta terbang, diikuti oleh Tao Xie. Han Li kemudian menarik napas dalam-dalam, dan dia mengumpulkan semua kekuatan sihir di dalam tubuhnya sebelum menyuntikkannya ke kereta terbang di bawah kakinya. Gerbong itu bergetar sedikit sebelum melengking di udara sebagai seberkas cahaya biru, terbang begitu cepat sehingga hanya bayangan biru samar yang terlihat melintas di langit malam. Sisa-sisa pembatasan di sekitar benteng jelas tidak dapat menghentikan kereta terbang, dan dengan cepat terbang ke benteng sebelum meluncur menuju awan iblis di atas. Seluruh benteng telah jatuh ke dalam kekacauan total pada saat ini, dan makhluk jahat lapis baja yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara. Namun, sebagian besar bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaan Han Li dan yang lainnya, dan hanya makhluk iblis tingkat tinggi tahap transformasi dewa dan tahap tempering spasial yang dapat menemukan kereta terbang. Mereka semua segera mencoba mencegat kereta itu, tapi tidak mungkin bisa mengejarnya dengan kecepatannya.
Tepat pada saat ini, beberapa aura yang sangat kuat muncul dari dalam benteng, dan bola api hijau, embusan angin hitam, dan seberkas cahaya merah melesat serentak. Jelas bahwa para penguasa jahat di benteng itu akhirnya terlibat. Namun, Han Li tidak menghiraukan hal ini dan terus terbang menuju awan hitam jahat di atas, lalu segera menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke udara. Bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari telapak tangannya di tengah serangkaian guntur yang bergemuruh, lalu langsung menghilang ke awan. Detik berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi meletus di dalam awan, disertai dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Awan iblis bukanlah tandingan petir emas, dan area kosong yang luas langsung meledak ke dalamnya. Kereta terbang terus menuju pusat awan iblis tanpa jeda seperti bintang jatuh. Karena sebagian besar awan yang telah tersebar, lorong raksasa dengan diameter sekitar 500 meter telah terungkap. Tepat pada saat ini, dua suara dingin terdengar dari kedua sisi kereta terbang. Bersiaplah untuk masalah, dan jadikan 2 kali lipat. Setelah suara-suara itu menghilang, sambaran petir hitam yang panjangnya lebih dari 100 kaki meletus dari satu sisi awan hitam di tengah guntur yang keras, meluncur langsung ke arah kereta terbang sebagai petir. Sementara itu, proyeksi pedang hijau raksasa muncul dari awan di sisi lain sebelum juga menyapu ke arah kereta. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini. Meskipun kedua penyerang masih bersembunyi di dalam kabut, jelas dari serangan dari Raja Iblis biasa. Tentu saja, serangan ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Dia segera mengayunkan lengan bajunya ke udara sambil menunjuk proyeksi pedang hijau dengan tangannya yang lain. Petir emas yang tebal meletus dari lengan bajunya di tengah gemuruh guntur, sementara seberkas pedang Ki melesat keluar dari ujung jarinya. Dia melawan penerangan dengan petir, dan pedang dengan pedang. Keempatnya berbenturan, dan semburan cahaya yang menusuk meletus, lalu dengan cepat memudar bersamaan. Tampaknya semua serangan itu seimbang. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, dan dua makhluk jahat yang bersembunyi di dalam awan juga sangat heran. Serangan yang dilancarkan oleh sepasang makhluk jahat itu tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Petir hitam adalah salah satu dari 4 jenis petir ilahi alam iblis Penatua, dan itu memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, mampu langsung mengikis harta rata-rata. Adapun proyeksi pedang biru, itu adalah kemampuan terikat yang telah dikembangkan oleh makhluk jahat lainnya selama hampir 10.000 tahun, dan mampu memotong pedang terbang rata-rata dengan mudah. Namun, Han Li langsung membatalkan kedua serangan mereka, tampaknya dengan mudah, dan itu tentu saja mengejutkan pasangan makhluk jahat itu. Han Li tidak berniat berlama-lama di sini, dan dia menstabilkan kereta terbang, yang sedikit bergetar karena gelombang kejut akibat ledakan, sebelum terus terbang menuju lorong besar. Kedua makhluk iblis tingkat tinggi itu geram melihat ini, dan mereka langsung menyerang lagi. Pada kesempatan ini, busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari satu sisi awan, sementara proyeksi pedang yang 5 kali lebih besar dari yang sebelumnya muncul dari sisi lain. Kedua serangan itu dilepaskan hampir bersamaan, dan bukannya diarahkan ke Han Li, mereka diarahkan ke pintu masuk ke lorong, dengan demikian langsung menyegelnya. Jika kereta terbang ingin memasuki lorong, maka harus menembus serangan. Alih-alih khawatir dengan ini, senyum dingin muncul di wajah Han Li, dan dia langsung berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya beberapa puluh kaki di tengah kilatan cahaya keemasan. Lengannya kemudian menebal secara drastis saat dia melemparkan sepasang pukulan dahsyat ke atas dengan sekuat tenaga. Dalam bentuk kera gunung raksasa, kekuatan Han Li telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan bahkan makhluk tahap kenaikan besar tidak akan berani mengambil beban penuh dari kekuatannya secara langsung. Ruang di depan beriak dan melengkung dengan keras,
dan sepasang proyeksi kepalan emas raksasa yang sebesar gunung kecil runtuh dengan kekuatan yang sangat besar. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan busur petir dan proyeksi pedang langsung dihancurkan oleh proyeksi kepalan tangan. Dengan demikian, kereta terbang dapat langsung terbang ke lorong spasial tanpa hambatan lebih lanjut. Setelah itu, 5 warna melintas di dalam lorong di samping semburan fluktuasi spasial, dan kereta terbang itu tidak terlihat. Baru pada saat itulah sepasang sosok humanoid buru-buru terbang keluar dari awan hitam. Keduanya dengan cepat terbang ke pintu masuk lorong spasial dan mengintip ke kedalamannya dengan ekspresi panik. Salah satu iblis adalah seorang pemuda tampan berjubah ungu dengan tanduk di kepalanya, sementara yang lain adalah makhluk jahat berbaju putih berkulit gelap dengan rambut merah menyala. Apa yang kita lakukan? Kita biarkan mereka kabur. Mereka tidak akan bertemu satu sama lain, kan? Tanya iblis berkulit gelap dengan suara panik. Tentunya tidak akan ada banyak kebetulan, mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan kembali dari alam roh hari ini, tetapi tidak memberikan waktu yang tepat, kata iblis lainnya dengan ekspresi tenang. Aku tentu berharap mereka tidak bertemu satu sama lain. Bagaimanapun, kita pasti akan dihukum karena ini. Siapa itu? Apakah mereka tidak takut kemarahan leluhur suci dengan memaksa jalan ke lorong spasial? Iblis berkulit gelap berkata dengan ekspresi kesal. Pria itu memiliki kekuatan yang tak terduga dan dapat dengan mudah membatalkan serangan kita, jadi dia jelas bukan penguasa iblis yang normal, tapi dia juga tampaknya bukan leluhur suci, kata iblis berjubah ungu itu. Dia jelas bukan leluhur suci. Dia memang sangat kuat, tapi dia masih jauh dari mencapai level itu. Selain itu, jika dia benar-benar leluhur suci, dia hanya akan mengungkapkan identitasnya untuk diberikan izin, makhluk jahat berkulit gelap menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Tapi jika dia bukan Raja Iblis, lalu bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar tentang Raja Iblis yang begitu kuat? Mungkin kita harus meminta yang lain untuk melihat apakah mereka dapat mengidentifikasi dia, kata iblis berjubah ungu itu, dengan alis berkerut. Bahkan kami tidak dapat menentukan identitasnya, orang-orang bodoh yang tidak berguna itu kemungkinan besar bahkan tidak dapat melihat seperti apa dia, jadi tidak mungkin mereka bisa membantu kami, kata iblis berkulit gelap itu. Bagaimanapun, tidak ada salahnya untuk bertanya, mungkin kita akan bisa mengumpulkan beberapa petunjuk, balas iblis berkulit gelap itu. Tak lama kemudian, seberkas cahaya tiba di tempat kejadian, mengungkapkan sekelompok penguasa iblis, yang semuanya segera memberi hormat-hormat kepada sepasang setan. Makhluk jahat berkulit gelap tidak membuang waktu saat dia langsung mengayunkan tangannya ke udara, memunculkan proyeksi yang menampilkan penampilan trio Hanli. Apakah ada di antara kalian yang tahu siapa orang-orang ini? Dia bertanya dengan suara dingin. Sekelompok Raja Iblis melihat dengan hati-hati pada proyeksi yang disajikan, lalu bertukar pandangan tak berdaya sebelum seorang pria kurus dan kurus akhirnya melangkah maju dengan ekspresi hati-hati. Menurut pengetahuan kami, kemungkinan besar mereka adalah makhluk kuat dari ras manusia alam roh. Ras manusia. Iblis berkulit gelap sedikit goyah setelah mendengar ini, begitu pula pria iblis berjubah ungu itu. Memang, kalian berdua terus-menerus berada dalam pengasingan sejak kalian ditugaskan ke tempat ini, jadi tidak mengherankan jika kalian tidak menyadari kejadian baru-baru ini yang telah terjadi. Hampir seluruh alam suci kita telah hebohkan oleh kultivator manusia ini, dan bahkan ada desas-desus tentang leluhur suci dikalahkan olehnya, seorang wanita jahat dengan tergesa-gesa menjelaskan. Ekspresi ketidakpercayaan segera muncul di wajah kedua iblis setelah mendengar ini. Begitukah? Beri kami detail lebih lanjut tentang ini. Beberapa tahun yang lalu, dengan demikian, Raja Iblis kurus dan kurus itu segera mulai menceritakan eksploitasi Hanli baru-baru ini, dan kedua iblis itu mendengarkan dengan penuh fokus. Di dalam lorong spasial,
kereta terbang telah diselimuti oleh serangkaian penghalang cahaya, dan dengan cepat berpacu menembus kegelapan. Han Li berdiri di depan kereta terbang, setelah kembali ke wujud manusianya, dan ekspresinya telah mereda secara drastis. Dalam beberapa jam, mereka akan tiba kembali di alam roh. Meskipun mereka akan tiba di wilayah suku kayu, dia masih sangat bersemangat untuk kembali ke rumah. Waktu perlahan berlalu, dan kereta terbang terus maju tanpa menemui hambatan apapun. Tepat ketika Han Li memperkirakan bahwa sebagian besar perjalanan telah selesai, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di depan, dan sebuah kapal perang besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul sebelum meluncur langsung ke arah mereka. Han Li secara alami sangat khawatir dengan ini, dan ekspresi hati-hati segera muncul di wajahnya. Secara umum, seseorang akan menahan diri untuk tidak memulai pertempuran di lorong spasial karena takut memicu badai spasial yang dahsyat, tetapi jika orang-orang di Bahtera benar-benar mengabaikan itu dan tetap menyerangnya, maka dia secara alami harus membalas. Menilai dari aura dan ukuran Bahtera raksasa, pemiliknya kemungkinan besar bukan hanya seorang raja iblis biasa, jadi dia harus sangat berhati-hati. Gerbong terbang dan Bahtera raksasa keduanya bergerak sangat cepat, dan dalam rentang satu napas, mereka telah mencapai satu sama lain.